Ya, benar sekali. Kami Bawaslu sudah menerima laporan tersebut. Sepanjang nanti memenuhi ketersyaratan Polri material, maka dilakukan klarifikasi. Jika dalam persyaratan tersebut tidak memenuhi syarat Polri material, maka disampaikan kepada pelapornya terhadap status pelaporan tersebut. Saya juga dilaporkan debat yang dilaporkan. Kalau debat dilapor-laporan nggak usah debat aja lah. Ulang debat kalau dilaporkan itu gimana? Kan sudah ada ketua Bawaslu dan komisioner Bawaslu ada di situ. Tanya Pak Anies misalnya dilaporkan ke Bawaslu itu paket atau tidak kan umumnya debat? Ya tergantung yang minta. Tapi saya bilang bagus kalau mau diperiksa. Dan ditanya soal jumlah lahan itu kan, sedangkan asalnya itu ada semuanya itu dari data yang disampaikan oleh Pak Jokowi 5 tahun lalu. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Sejumlah orang yang tergabung dalam Advokat Pengawas Pemilu Bawaslu mendatangi kantor Bawaslu RI dengan membawa sejumlah bukti berupa rekaman video dari media dan saksi. Mereka melaporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ke Bawaslu RI. Laporan ini terkait pernyataan Ganjar Pranowo di saat debat Capres yang ketiga beberapa waktu lalu. Ganjar dinilai mendesak Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk membuka data yang dianggap rahasia negara kepada publik. Bukan hanya Ganjar, Anies Baswedan juga dilaporkan ke Bawaslu akibat pernyataannya dalam rapat debat Capres kedua Pilpres 2024. Anies dilaporkan ke Bawaslu terkait pernyataannya soal lahan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seluas 340.000 hektar dengan anggaran 100 triliun untuk pembelian alutsista bekas. Bahkan yang lebih mengherankan lagi, Prabowo juga menghina Anies dengan perkataan yang tidak pantas dan kotor. Prabowo menyebut Anies bodoh dan tolol. Inilah yang menjadi pertanyaan besar kita. Katanya Prabowo mau pemilu yang damai, fair, gembira, tapi malah intervensi dan intimidasi karena kalah debat. Hal ini tentu membuat Ganjar geram. Ganjar Pranowo mengaku heran dirinya dan Capres 01 Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu usai debat ketiga Capres yang digelar di KPU. Debat ketiga Capres yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari 2024. Malam menghadirkan Anies, Ganjar, dan Prabowo. Debat berlangsung begitu panas. Ketika Capres beradu argumen, Anies, Ganjar turut mengkritik kebijakan Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo. Namun pas debat, tim pendukung Prabowo Subianto, Gibran, Raka Buming Raka membuat laporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum. Ganjar pun terheran-heran. Tapi meskipun demikian, Ganjar akan menyikapi berbagai aduan dan laporan tersebut dengan baik dan bertanggung jawab. Di sisi lain, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala juga heran dengan pelaporan tersebut. Meski begitu, JK menilai bagus. Jika dilaporkan ke Bawaslu, menurutnya ketika diperiksa, Anies bisa meminta kesaksian dari Presiden Joko Widodo sebagai orang yang pertama kali menanyakan hal tersebut kepada Prabowo. Jika menyebut Anies dapat mengatakan kepada Bawaslu dirinya mendapatkan data terkait lahan milik Prabowo tersebut dari Jokowi. JK mengatakan jika benar Anies akan diperiksa Bawaslu, maka akan membuat suasana politik Indonesia semakin ramai. Sebenarnya dalam debat Capres, masing-masing Capres bebas menyerang dan menjatuhkan musuhnya sampai terkapar. Karena arena debat tersebut resmi dan sah yang diselenggarakan KPU. Bila dalam debat ada yang dianggap melanggar peraturan debat, Capres Bawaslu yang ada di arena debat bisa mengingatkan langsung. Capres yang melanggar selama tidak ada peringatan dari Bawaslu, berarti jalannya debat lancar dan sudah sesuai dengan aturan. Sejumlah orang yang tergabung dalam Advokat Pengawas Pemilu Bawaslu mendatangi kantor Bawaslu RI dengan membawa sejumlah bukti berupa rekaman video
Dari media dan saksi, mereka melaporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ke Bawaslu RI. Laporan ini terkait pernyataan Ganjar Pranowo di saat debat Capres yang ketiga beberapa waktu lalu. Ganjar dinilai mendesak Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk membuka data yang dianggap rahasia negara kepada publik. Bukan hanya Ganjar, Anies Baswedan juga dilaporkan ke Bawaslu akibat pernyataannya dalam rapat debat Capres kedua Pilpres 2024. Anies dilaporkan ke Bawaslu terkait pernyataannya soal lahan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto seluas 340.000 hektar dengan anggaran 100 triliun untuk pembelian alutsista bekas. Bahkan yang lebih mengherankan lagi, Prabowo juga menghina Anies dengan perkataan yang tidak pantas dan kotor. Prabowo menyebut Anies bodoh dan tolol. Inilah yang menjadi pertanyaan besar kita. Katanya Prabowo mau pemilu yang damai, fair, gembira, tapi malah intervensi dan intimidasi karena kalah debat. Hal ini tentu membuat Ganjar geram. Ganjar Pranowo mengaku heran dirinya dan Capres 01 Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu usai debat ketiga Capres yang digelar di KPU. Debat ketiga Capres yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari 2024, malam menghadirkan Anies, Ganjar, dan Prabowo. Debat berlangsung begitu panas. Ketika Capres beradu argumen, Anies, Ganjar turut mengkritik kebijakan Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo. Namun pas debat, tim pendukung Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka membuat laporan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum. Ganjar pun terheran-heran. Tapi meskipun demikian, Ganjar akan menyikapi berbagai aduan dan laporan tersebut dengan baik dan bertanggung jawab. Di sisi lain, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala juga heran dengan pelaporan tersebut. Meski begitu, JK menilai bagus. Jika dilaporkan ke Bawaslu, menurutnya ketika diperiksa, Anies bisa meminta kesaksian dari Presiden Joko Widodo sebagai orang yang pertama kali menanyakan hal tersebut kepada Prabowo. Jika menyebut Anies dapat mengatakan kepada Bawaslu dirinya mendapatkan data terkait lahan milik Prabowo tersebut dari Jokowi. JK mengatakan jika benar Anies akan diperiksa Bawaslu, maka akan membuat suasana politik Indonesia semakin ramai. Sebenarnya dalam debat Capres, masing-masing Capres bebas menyerang dan menjatuhkan musuhnya sampai terkapar. Karena arena debat tersebut resmi dan sah yang diselenggarakan KPU. Bila dalam debat ada yang dianggap melanggar peraturan debat, Capres Bawaslu yang ada di arena debat bisa mengingatkan langsung Capres yang melanggar selama tidak. Indonesia sejak dulu kala. Sejumlah orang yang tergabung dalam Advokat Pengawas Pemilu Bawaslu mendatangi kantor Bawaslu RI dengan